Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa DA TV yang budiman, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ashabihi wa man tabi'ahu dah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Insyaallah pada sore hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pada bab kedudukan para pembaca Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana kita ketahui bersama, Aisyah radhiyallahu anha ialah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau ialah putri dari awalul khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tentu Aisyah radhiyallahu anha ialah wanita yang mulia yang secara mutlak para ulama menyampaikan wanita yang paling faqih di kalangan kaum mukminin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, beliau Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u fihi wa huwa syaqqun 'alaihi lahu ajran. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun bihi, dan ia mahir dalam membacanya, ma'as safaratil kiramil bararah, maka ia bersama para malaikat-malaikat yang mulia lagi berbakti. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan adapun yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'u fihi, dan ia terbata-bata dalam membacanya, wa huwa syaqqun 'alaihi, bacaan Al-Qur'an itu berat baginya, lahu ajran, ia mendapatkan 2 pahala. Para pemirsa DA TV yang dimuliakan Allah Ta'ala, lalu apa maksud dari al-mahir di sini? Al-mahir yang dimaksud di sini ialah orang yang mempunyai jaudah, orang yang mempunyai kemampuan membaca yang baik dalam Al-Quran. Dia membaca dengan tajwid yang benar dan makharijul huruf yang tepat. Adapun kemudian bila mana ia hafal Al-Quran, maka tentu ini mimbabil aula. Ini merupakan sebuah keutamaan. Terlebih kalau ia kemudian faham, tentu ini lebih utama lagi. Nah, jadi orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, baik tajwidnya baik ataupun makharijul hurufnya tepat, maka ini disebut al-mahir. Kemudian yang mempunyai hafalan tentu lebih utama lagi, yang faham lebih utama lagi. Maka penting untuk kami sampaikan, lembaga-lembaga pendidikan bila mana menyelenggarakan program tahfidz, maka tentu juga harus diperhatikan ketepatan tajwid, ketepatan makharijul hurufnya. Faqala ta'ala warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil ialah sesuai tajwid dan makharijul hurufnya. Lalu kemudian setelah tepat tajwid dan makharijul hurufnya, baru kemudian peserta didik bisa untuk melanjutkan ke tahfidz. Maka al-mahir di sini tidak
hafal tetapi kemudian tidak tepat bacaannya. Akan tetapi al-mahir yang dimaksud ialah yang tepat bacaannya, tajwidnya benar dan makharijul hurufnya benar. Kalaupun dia kemudian hafal tentu lebih utama, dia faham tentu lebih utama lagi. Orang-orang yang mahir di sini mereka bersama para malaikat-malaikat yang mulia lagi taat kepada Tuhannya. Ini menunjukkan makanah atau level atau kedudukan yang tinggi bagi para al-mahir, bagi para pembaca Al-Quran yang mahir. Tetapi perlu diperhatikan lanjutan hadis berikutnya. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan adapun yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta'u fihi, dan ia terbata-bata ketika membaca Al-Quran, wa huwa syaqqun alaihi, baginya bacaan Al-Quran itu terasa berat. Ya, mungkin ketika membaca dia kesulitan melafadzkan hurufnya, ya, jadi huruf dalam Al-Quran agak sulit ia membacanya, ya. A dia baca A, kemudian ba dia baca ba begitu. Dia berlatih terus dan juga terbata-bata, sulit sekali baginya, maka kabar gembiranya lahu ajran, ia mendapatkan 2 pahala. Para ulama menyampaikan pahala yang pertama ialah karena pahala ia membaca Al-Quran itu sendiri, pahala ibadah karena ia membaca Al-Quran. Yang kedua, karena upayanya agar supaya bacaan Al-Qur'annya menjadi baik. Ini menunjukkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Yang mahir mendapatkan posisi yang tinggi. Adapun yang kesulitan juga mendapatkan 2 pahala. Bukan berarti kemudian yang kesulitan justru lebih baik, tidak. Akan tetapi yang kesulitan, yang sulit membaca Al-Qur'an dengan baik mendapatkan 2 pahala agar supaya ia termotivasi untuk kemudian menjadi mahir dalam membaca Al-Quran. So, tidak ada alasan untuk kita semuanya meninggalkan Al-Quran. Kita mungkin merasa sulit ketika membaca Al-Quran, bukan berarti kemudian kita meninggalkannya. Justru kita berupaya dengan semaksimal mungkin, dengan sekuat tenaga, sehingga kita menjadi al-mahir, menjadi orang yang dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Terlebih pada situasi dan kondisi seperti ini, di saat dunia sedang tidak normal, ya, terjadi pandemi global seperti ini, maka bagi kita yang berdiam di rumah, jangan lupa untuk kemudian selalu dekat dengan Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Bagi yang belum baik bacaannya, ini peluang. Di rumah kita membaca Al-Quran. Terlebih sekarang sudah banyak sekali metode-metode atau cara-cara agar supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Adapun yang sudah cukup mahir, maka ini waktu yang tepat untuk banyak membaca, banyak mentelaah, banyak murajaah Al-Quranul Karim. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.